selanjutnya yang terakhir yakni yang terkait dengan bimbingan mengatasi gangguan emosional. Emosi sendiri itu dimaknai sebagai pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu ya. Jadi tiap individu itu mengalami penyesuaian dari apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, hal itu diekspresikan atau berbentuk sebagai keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Apa yang mereka rasakan akan tampak dari sebuah perilaku ya teman-teman. Nah, di bimbingan konseling itu tidak hanya mengurusi dalam ranah akademik saja, tetapi juga bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah pribadi, entah itu masalah pribadi akademik maupun non akademik. Selain itu juga sosial juga termasuk. Dalam hal penyembuhan emosi pada anak, bimbingan konseling itu membantu untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting seperti empati, interaksi dengan teman sebayanya, dan ekspresi emosi yang sesuai dengan apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh peserta didik di lingkungannya. Bimbingan konseling juga memberikan dukungan kepada anak-anak untuk mengatasi stres, mengelola emosi yang negatif, serta meningkatkan harga diri dan kemandirian mereka. Tetapi pada kenyataannya, dalam melaksanakan bimbingan atau penerapan bimbingan konseling bagi anak-anak dihadapkan dengan beberapa tantangan ya teman-teman. Nah, gangguan emosional peserta didik dapat disembuhkan dengan ciri-ciri dan gejala ya. Ada beberapa ciri-cirinya seperti kurang mampu untuk disuruh belajar, sering tidak mempunyai teman atau murung, tidak mau bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selain itu juga seringkali perasaan atau emosinya tidak menentu, misal gampang meledak-ledak ataupun gampang menangis, seperti cepat berubah suasana hatinya. Mudah untuk terdistraksi, selalu cemas dan takut secara berlebihan. Sedangkan untuk gejalanya sendiri itu mulai dari depresi, kecemasan, dan perilaku yang terganggu. Ada berbagai macam upaya yang bisa dilakukan oleh guru sebagai tokoh bimbingan dan konselor atau konselor agar dapat meningkatkan siswa dalam mengendalikan atau mengatasi gangguan emosional peserta didik, seperti memberikan konseling kepada individu, memberikan kelompok dukungan, menyediakan edukasi kesehatan mental, mengadakan program pelatihan keterampilan emosional, menyediakan sumber daya dan layanan, mendorong keterlibatan orang tua, dan mengadakan penyuluhan, memonitor perkembangan emosional, mengembangkan program pencegahan, menjadi sumber dukungan dan pemahaman. Nah, jadi masing-masing dari beberapa treatment yang saya sebutkan tadi disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi terkadang dalam kita sebelum memberikan penanganan itu kita amati dulu ya teman-teman gejala-gejalanya. Terkadang yang sering dialami oleh peserta didik di jenjang SD atau MI itu menurut saya adalah mereka menampakkan menarik diri dari lingkungan ya, pesimis, putus asa, tidak memiliki semangat untuk belajar. Nah, yang terkait dengan motivasi belajar, mereka sering tidak berangkat, mereka sering mengeluh badannya sakit, ada saja mereka badannya sakit gitu.